Sopingi gede dhuwur kayak Werkudara. Terus Pak Gus Soleh kan ganteng kok Janoko. Pak Yasin ini kan biasa, sederhana, suka semak. Dalam bentuk sebutan apapun bagi kami gak masalah, yang penting bermanfaat. Memilih satu di antara tiga yang terbaik itu adalah berat. Ibaratnya memilih satu istri dari tiga istri yang terbaik ini adalah berat. Pelantikan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Nganjuk pada 4 Agustus 2020 secara umum berjalan cukup lancar. Pelantikan yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Sekda Tuban, Sekda Madiun, Perwakilan Polres Nganjuk, Perwakilan Kejaksaan Negeri Nganjuk, Kodim 0810, dan seluruh Kepala OPD dan tim Panitia Seleksi Sekda dari Provinsi Jawa Timur hingga keluarga Sekda Yasin. Bupati Wonowi menyampaikan dalam memilih 3 calon Sekda yang telah lolos seleksi tim pansel tersebut cukuplah berat. Orang nomor 1 di Bumi Bayu Anjuk Ladang tersebut mengibaratkan memilih 3 calon istri, di mana ketiga calon Sekda itu memiliki kualifikasi yang kesemuanya baik. Memilih satu di antara tiga yang terbaik itu adalah berat. Ibaratnya memilih satu istri dari tiga istri yang terbaik ini adalah berat. Ketiga calon Sekda yang lolos dalam seleksi tim pansel itu diantaranya adalah Sopingi selaku Kepala BKD, M. Yasin selaku Kepala Dinas Pendidikan, dan Nur Solehan selaku PJ Sekda Nganjuk. Ketiga pejabat itu oleh Bupati Novi digambarkan dalam tokoh pewayangan, di mana Sopingi sebagai Werkudara atau Bima dengan perawakan gagah dan tinggi besar. Nur Solehan digambarkan sebagai sosok Janoko atau Arjuna, di mana tokoh tersebut adalah tokoh yang tampan dan jitu dalam memanah. Sedangkan M. Yasin digambarkan sebagai tokoh Semar atau Semoro Bumi, di mana sosoknya yang low profile, sederhana, dan merupakan ASN senior yang memiliki karakter mengayomi. Setelah melalui serangkaian pertimbangan dan menggunakan berbagai macam metode serta pertimbangan matang, istikharah, dan mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, Bupati Novi memilih M. Yasin atau Semar sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membantu tugasnya dalam mewujudkan membangun desa menata kota atau membangun desa notokuto. Pak Sopingi gede dhuwur kayak Werkudara. Terus Pak Gus Soleh kan ganteng kok Janoko. Pak Yasin ini kan biasa, sederhana, suka semak. Nah, ini kan saya istilahkan aja, semuanya baik semuanya ini ya. Semuanya baik itu istilahnya. Rangkaian proses pemilihan apa melalui tirakat juga, Mas Bupati? Secara kalau proses secara normatif tidak ada, tetapi saya secara pribadi minta petunjuk pada Allah mana yang terbaik untuk saya, untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk, untuk kita semuanya, supaya pemerintahan ini nanti jalan dengan baik. Nah, sebagai umat Muslim yang tentunya ada tata cara yang harus kita lakukan, saya diantara jalan yang setelah saya laksanakan baik secara penilaian, secara evaluasi langsung lahiriah dan semuanya, saya juga pasti minta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala mana yang terbaik, dan alhamdulillah inilah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita semua. Jadi macam-macam ya penilaian, semuanya secara lahiriah itu baik ya. Pak Yasin sudah berpengalaman di OPD, ada 3 OPD yang sudah dilalui oleh Pak Yasin, sudah cukup berpengalaman. Pak Yasin low profile juga, dan dari hasil penilaian semuanya dari tim ini juga penilaiannya juga termasuk memenuhi syarat besar semuanya, dan di masyarakat juga diterima. Polling yang saya sampaikan tadi, saya sempat melakukan polling secara diam-diam dengan 100 sampling. Ini 80% memilih Pak Yasin, yang artinya masyarakat, bukan masyarakat ya, birokrasi seluruh dinas ini kan dari seluruh ASN ini menerima 80%. Nah, ini juga saya jadikan sebagai referensi saya dalam merangkap, sehingga saya nanti begitu memilih sekda, para
para ASN di Kabupaten Nganjuk ini sudah bisa menerima keberadaan Pak Yasin sebagai sekda di Kabupaten. Usai dilantik Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk, M. Yasin berjanji akan menjalankan tugas yang lebih berat sebagai sekda dengan sebaik mungkin. Langkah pertama yang akan dilakukan sebagai sekda adalah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak dan elemen. Hal itu dimaksudkan agar seluruh program Kabupaten Nganjuk yang lebih akrab dikenal dengan Membangun Desa Noto Kuto atau Membangun Desa Menata Kota dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan sebutan semar yang diberikan Bupati kepada dirinya, M. Yasin mengaku tidak mempermasalahkan. Menurutnya sebutan itu hanyalah sebagai simbol atau gambaran semata. Namun yang terpenting bagaimana nantinya sekda menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang penting bagi kami adalah bagaimana saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka di tutupan Pak Bupati tadi kan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu yang harus kita garis bawahi, sehingga nanti dalam bentuk sebutan apapun bagi kami nggak masalah, yang penting bermanfaat. Langkah pertama Pak Yasin untuk terkait dengan sesuai dengan tugas yang disampaikan tadi, perlu adalah koordinasi kepada semua elemen, semua pihak. Maka koordinasilah bagian yang harus kami upayakan agar semua program itu bisa berjalan dengan baik. 2020 tinggal 4 bulan lagi, apa yang akan dikerjakan? Ya, yang jelas itu kan cuma pasti di setiap tahun punya target, ada rencana-rencana jangka menengah yang telah dijadikan untuk mencapainya visi misi Pak Bupati itu. Maka kami kan akan membantu bagaimana agar visi misi itu nanti bisa tercapai. Pak, misalkan mungkin dari segi pendidikan, karena ini kan juga masih di dinas pendidikan. Kira itu nanti sifatnya kan apa? Kalau bicara dinas itu kan khusus, itu kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh seorang kepala dinas. Kalau di sini kami nanti akan sebagai koordinator dalam rangka mencapai misi-misi itu. Sehingga apa? Misi-misi Pak Bupati itu ke sana. Oh, sampai sejauh mana apa yang telah dilakukan dinas, mari kita koordinasikan yang baik agar visi itu bisa tercapai. Kalau rasanya nggak ada, sama saja. Saya itu jadi staf, jadi kepala dinas, jadi dilantik sama saja. Tapi ada sesuatu beban yang harus kita selesaikan setelah mendapatkan amanah sebagai sekda. Karena apapun kita harus menjadi orang yang bermanfaat, apalagi setelah diberi amanah itu. Maka nanti paling enggak kerjasama kalian semuanya itu sangat kami harapkan demi kebaikan Nganjuk bersama. Sebelum dilantik sebagai sekda, sebelumnya M. Yasin telah menduduki sejumlah jabatan penting di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sejumlah jabatan penting itu diantaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial dan PPPA, dan PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dengan telah dilantiknya M. Yasin sebagai sekda, masyarakat Bumi Anjuk Ladang berharap program Bangun Desa Noto Kuto yang digembar-gemborkan Bupati Novi dan Wakil Bupati Nganjuk Kang Marhen dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.